tahun 1960, sebuah desa di kaki perbukitan Jawa Barat hidup dalam irama yang tenang, namun syarat bisik-bisik. Jalan tanah yang memanjang di antara sawah seringkali dipenuhi debu di saat siang hari dan berubah lembab serta dingin ketika malam turun. Di desa itulah nama Rosnah dikenal luas, bukan hanya sebagai penari jaipong yang memikat, tetapi juga sebagai sosok yang mengundang rasa gentar. Rosnah telah menari sejak usia belia. Gerak tubuhnya luas, sorot matanya tajam namun teduh, dan setiap hentakan kakinya seakan menyatu dengan bunyi kendang. Banyak orang percaya bahwa tarian Rosnah mampu membuat siapapun terdiam, seolah waktu berhenti mengikuti ayunan selendangnya. Namun ketenaran itu selalu dibarengi cerita lain yang membuat bulu kuduk berdiri. Setiap kali Rosnah akan tampil, selalu ada ritual aneh yang dilakukannya. Ritual itu tidak pernah dilakukan di depan umum, melainkan di balik panggung bambu yang sederhana. Namun, suara-suara lirih, aroma kemenyan, serta bayangan gerakannya seringkali terlihat oleh mereka yang kebetulan melintas. Beberapa warga bersumpah melihat Rosnah berbicara sendiri, sementara yang lain mengaku mendengar kendang dipukul pelan tanpa seorang pun memainkannya. Rosnah itu bukan penari biasa, bisik seorang ibu kepada tetangganya di suatu sore. Ada yang menemaninya, sahut yang lain dengan wajah pucat. Rosnah tinggal bersama bibinya, Nyi Saripah, seorang perempuan sepuh yang dikenal pendiam dan jarang keluar rumah. Rumah mereka berada di ujung desa, menghadap kebun bambu yang selalu berdesir walau angin tidak terlalu kencang. Sejak kecil, Rosnah dibesarkan di rumah itu, ditemani kisah-kisah lama yang tidak pernah diceritakan secara utuh. Sore itu, sebuah pementasan besar akan digelar di balai desa. Kepala desa sendiri yang memintanya tampil karena akan ada tamu dari kota. Sejak siang, warga sudah sibuk menata panggung, memasang lampu minyak, dan membersihkan halaman. Rosnah duduk bersila di kamar kecilnya. Rambut hitamnya dibiarkan terurai, sementara di depannya terletak selendang merah yang sudah mulai pudar warnanya. Selendang itu bukan kain biasa. Rosnah selalu membawanya, bahkan di saat latihan, dan tak seorang pun diizinkan menyentuhnya. Ia menutup mata dan menarik napas panjang. Di luar kamar, Nyi Saripah berdiri dengan wajah cemas. Setiap pementasan selalu membuat hatinya gelisah. Ia tahu apa yang dilakukan Rosnah, dan ia tahu pula mengapa ritual itu tidak boleh dihentikan begitu saja. Rosnah, panggilnya pelan. Waktunya hampir tiba, Nak. Rosnah membuka mata. Wajahnya tenang, namun sorot matanya
menyimpan beban yang tak mudah dijelaskan. "Aku tahu, Bi," jawabnya lembut. Ia lalu berdiri, mengambil sebuah mangkuk kecil dari kayu, dan menyalakan sebatang kemenyan. Asap tipis mengepul, memenuhi ruangan dengan aroma getir. Rosna kemudian berlutut, meletakkan selendang merah di hadapannya. Tidak ada mantra keras, tidak pula teriakan. Rosna hanya berbisik lirih, seolah berbicara kepada sesuatu yang tak kasat mata. Suaranya begitu pelan, hingga hanya dinding kamar yang menjadi saksi. Di luar rumah, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Daun bambu beradu, menciptakan suara gemerisik panjang yang membuat beberapa warga menoleh dengan perasaan tidak nyaman. "Dia mulai lagi," gumam seorang pemuda yang membantu menata kursi. "Kenapa dia harus selalu begitu sebelum menari?" Tak ada yang menjawab. Semua orang seakan sepakat untuk tidak terlalu jauh membicarakan Rosna. Mereka membutuhkan tarian itu sebagai hiburan, tetapi mereka takut pada hal-hal yang mungkin mengikutinya. Saat senja berganti malam, Rosna keluar dari rumah. Ia telah mengenakan busana tari berwarna gelap, dengan selendang merah melingkar di lengannya. Langkahnya anggun, namun wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Ketika ia melintas, beberapa orang tanpa sadar mundur selangkah. Pementasan dimulai dengan tabuhan kendang yang perlahan. Penonton duduk rapat, sebagian berbisik, sebagian lagi hanya menatap panggung tanpa berkedip. Lampu minyak bergoyang, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Rosna melangkah ke tengah panggung. Saat kakinya menghentak pertama kali, udara terasa berubah. Ada rasa dingin yang merayap, meski malam tidak terlalu sejuk. Gerakannya indah, mengalir, seolah tubuhnya digerakkan oleh irama yang lebih tua dari kendang itu sendiri. Di balik panggung, Nyi Saripah menutup mata dan berdoa dalam hati. Ia tahu setiap tarian Rosna adalah perjanjian yang terus diperbarui. Perjanjian lama yang bermula jauh sebelum Rosna lahir. Dan selama ritual itu dilakukan, sesuatu akan tetap terjaga. Namun malam itu, tanpa diketahui siapapun, sebuah bayangan berdiri lebih dekat dari biasanya, menyaksikan Rosna menari dengan mata yang tak pernah berkedip. Dan untuk pertama kalinya, Rosna merasakan getaran aneh. Sebuah tanda bahwa keseimbangan yang selama ini ia jaga mulai goyah. Pementasan malam itu berakhir dengan tepuk tangan yang panjang, namun tidak sepenuh hati. Banyak penonton pulang dengan perasaan tidak enak, seolah ada sesuatu yang tertinggal di udara. Rosna sendiri kembali ke rumah dengan langkah pelan. Tubuhnya terasa ringan, tetapi pikirannya penuh oleh getaran aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
Sesampainya di rumah, ia tidak langsung masuk ke dalam kamar. Ia duduk di beranda, menatap kebun bambu yang tampak lebih gelap dari biasanya. Angin berdesir, membawa suara yang menyerupai bisikan. Meski tidak jelas apa yang diucapkan. "Bi," panggil Rosnah akhirnya. Nyi Saripah keluar membawa lampu minyak. Wajah perempuan tua itu terlihat letih, namun matanya menyimpan kekhawatiran yang mendalam. "Kau merasakannya juga bukan?" tanya Nyi Saripah pelan. Rosnah mengangguk. "Ada yang berbeda malam ini. Seperti seseorang yang terlalu dekat." Nyi Saripah menarik napas panjang. Ia duduk di samping Rosnah, lalu menatap selendang merah yang masih melingkar di lengan keponakannya. "Sudah waktunya kau tahu semuanya," katanya lirih. "Aku terlalu lama menunda." Malam itu, mereka masuk ke kamar kecil di belakang rumah, ruangan yang jarang dibuka. Di sana tersimpan sebuah peti kayu tua dengan ukiran sederhana. Nyi Saripah membuka peti itu perlahan, seolah takut membangunkan sesuatu yang tertidur di dalamnya. Di dalam peti terdapat beberapa benda lama, foto hitam putih, gelang perak kusam, dan selembar kain merah yang hampir sama dengan selendang Rosnah. Hanya saja warnanya lebih gelap dan usang. "Itu milik siapa, Bi?" tanya Rosnah. "Itu milik ibumu," jawab Nyi Saripah. Rosnah terdiam. Ia jarang mendengar cerita tentang ibunya. Yang ia tahu, ibunya juga seorang penari jaipong yang terkenal pada masanya. Namun ia meninggal saat Rosnah masih sangat kecil. Nyi Saripah melanjutkan, "Dulu ibumu juga melakukan ritual yang sama, bahkan lebih berat. Ia menari bukan hanya untuk manusia." Nyi Saripah lalu menceritakan kisah lama yang selama ini ia simpan rapat. Pada akhir tahun 1930-an, desa itu pernah mengalami masa kelam. Gagal panen berturut-turut, penyakit aneh, dan kecelakaan yang tak dapat dijelaskan. Para tetua desa saat itu percaya bahwa keseimbangan antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata sedang terganggu. Ibu Rosnah, yang saat itu masih muda, dipilih untuk menjadi penari penghubung. Melalui tarian dan ritual tertentu, ia menenangkan sesuatu yang mendiami wilayah itu sejak lama. Sebuah keberadaan yang menjaga tanah, tetapi juga bisa membawa bencana jika diabaikan. Selendang merah itu adalah tanda ikatan. Selama tarian dilakukan dengan niat yang benar, maka desa akan aman. Rosnah meremas kain di tangannya. "Lalu, kenapa ibu meninggal?" Wajah Nyi Saripah berubah sendu. "Karena suatu malam, ia menari dalam keadaan ragu. Hatinya ingin berhenti, tetapi ikatan itu belum dilepaskan dengan benar. Sejak saat itu,
perjanjian tidak pernah benar-benar selesai. Ikatan itu berpindah kepada Rosnah tanpa ia sadari. Sejak ia pertama kali menari dengan selendang merah. "Aku membiarkanmu untuk melanjutkannya," kata Nyi Saripah dengan suara bergetar. "Karena jika tidak ada yang menari, akibatnya bisa lebih buruk." Rosnah menunduk. Selama ini ia hanya mengikuti apa yang diajarkan bibinya, tanpa tahu alasan sesungguhnya. Ritual yang ia lakukan bukan sekadar kebiasaan, melainkan penyangga keseimbangan. Namun keganjilan malam ini membuatnya ragu. Aku merasa ia semakin menuntut, seperti ingin lebih dari sekadar tarian." Nyi Saripah mengangguk perlahan. "Itulah yang kutakutkan, Nak. Mungkin ikatan lama ini harus diselesaikan dengan cara yang berbeda." Beberapa hari setelah pengakuan itu, desa kembali bersiap untuk pementasan lain. Namun kali ini suasana terasa lebih berat. Beberapa warga melaporkan mimpi buruk, melihat bayangan menari tanpa wajah atau mendengar kendang berbunyi di tengah malam. Rosnah sendiri mulai sering melihat sosok Sabar di cermin. Sesosok perempuan berbusana penari, wajahnya mirip ibunya, tetapi matanya kosong. Setiap kali ritual dilakukan, bayangan itu semakin jelas. Pada suatu malam tanpa bulan, saat Rosnah tengah berlatih sendirian di halaman, angin berhenti mendadak. Suara serangga lenyap. Dari balik kebun bambu terdengar langkah pelan. "Rosnah," suaranya lembut, namun bukan suara manusia. Rosnah berdiri kaku. Untuk pertama kalinya, ia menjawab tanpa sadar, "Ya, aku mendengarmu." Bayangan itu muncul, berdiri beberapa langkah darinya. Wujudnya tidak sepenuhnya nyata, namun cukup jelas untuk membuat jantung Rosnah berdegup kencang. "Janji itu hampir habis," kata sosok itu. "Tarianmu tak lagi cukup." Rosnah menelan ludah. "Apa yang kau inginkan?" Sosok itu tersenyum tipis. "Aku mau kebebasan." Malam itu, Rosnah menyadari satu hal. Ritual yang selama ini ia lakukan bukan lagi sebagai penenang, melainkan hanya menunda. Dan jika ia ingin hidup normal tanpa bayangan yang terus mengikutinya, ia harus berani menghadapi asal-usul ikatan tersebut, dengan atau tanpa restu desa. Sejak pertemuan malam tanpa bulan itu, Rosnah tidak lagi menari dengan hati yang sama. Setiap gerakan terasa lebih berat, seolah ada beban yang menahan kakinya menapak tanah. Warga desa mulai menyadari perubahan itu. Tarian Rosnah masih indah, tetapi kehilangan ketenangan yang dulu selalu menyertai setiap pementasan. Beberapa orang tua desa datang menemui Nyi Saripah. Mereka membawa kegelisahan yang sama. "Sudah lama kami merasakan tanda-tanda yang tak baik,"
kata salah seorang tetua desa. Bila memang ada ikatan lama, mungkin sudah waktunya untuk diselesaikan. Nyi Saripah hanya mengangguk. Ia tahu menyelesaikan ikatan berarti mempertaruhkan keselamatan Rosnah. Namun membiarkannya berlarut-larut justru lebih berbahaya. Malam itu, Nyi Saripah akhirnya mengungkapkan satu rahasia terakhir kepada Rosnah. Mereka duduk di dekat lampu minyak yang temaram, dengan selendang merah terbentang di antara mereka. Dulu, ujar Nyi Saripah, ada satu cara untuk mengakhiri perjanjian, tetapi caranya tidak pernah dilakukan. Rosnah menatap bibinya dengan penuh perhatian. Kenapa, Bi? Karena tarian itu harus dilakukan di tempat asal ikatan, di tanah lama, dekat sungai kecil, di balik perbukitan. Dan penarinya harus menari bukan karena takut, melainkan karena keikhlasan. Tempat itu dikenal warga sebagai Tanah Ciburui Lama, sebuah area yang sudah lama ditinggalkan. Konon disitulah pertama kali ibunya Rosnah melakukan tarian penghubung. Dan sejak kejadian itu, tak ada warga yang berani menetap di sana. Rosnah menarik napas panjang. Jika aku tidak melakukannya, apa yang akan terjadi? Nyi Saripah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ikatan itu akan mencari jalan lain, dan itu biasanya jauh lebih kejam. Keputusan pun diambil. Pada malam purnama berikutnya, Rosnah akan melakukan tarian terakhir. Bukan pementasan untuk hiburan, melainkan untuk ritual penutup. Kabar itu menyebar perlahan di desa. Tak ada yang melarang, namun tak banyak pula yang berani menemani. Akhirnya, hanya Nyi Saripah, seorang tetua desa, dan 2 orang penabuh kendang yang bersedia ikut. Dengan wajah tegang dan doa yang tak terputus selalu dipanjatkan. Malam purnama tiba. Cahaya bulan menyinari jalan setapak menuju Tanah Ciburui Lama. Suasana sunyi, hanya suara langkah kaki dan detak jantung yang terasa semakin jelas. Saat sampai di sana, udara terasa berbeda. Tanahnya lembab dan sungai kecil mengalir pelan, memantulkan cahaya bulan seperti perak cair. Rosnah berdiri di tengah lapangan kecil, mengenakan busana tari yang sederhana tanpa hiasan berlebihan. Ia mengikatkan selendang merah di pinggangnya. Kendang mulai ditabuh perlahan, bukan irama pementasan, melainkan irama lama yang hampir dilupakan. Rosnah menutup mata, mengingat wajah ibunya masa kecilnya, dan semua tarian yang telah ia lakukan dengan rasa takut yang tersembunyi. Ia mulai menari. Gerakannya tidak seindah biasanya, namun jujur. Setiap langkah seolah mengikis beban yang menempel di dadanya. Angin berputar pelan,
Dedaunan bergetar mengikuti irama. Tak lama kemudian, bayangan itu muncul. Sosok perempuan dengan busana penari berdiri di tepi lapangan. Wajahnya mirip ibunya. Namun kali ini sorot matanya lembut, tidak lagi kosong. "Rosnah," katanya dengan suara yang terdengar lebih manusiawi. Rosnah berhenti sejenak, lalu menunduk hormat. "Aku datang bukan untuk menolak, tetapi untuk menyelesaikan." Sosok itu tersenyum tipis. "Ikatan ini tercipta dari ketakutan manusia. Kau menari dengan keberanian. Itu perbedaan yang besar." Tarian dilanjutkan. Kendang semakin pelan, seolah memberi ruang bagi suara alam. Rosnah merasakan kehadiran lain di sekitarnya. Bukan ancaman, melainkan saksi. Air mata menetes di pipinya saat ia menyadari satu hal. Selama ini, ia menari untuk menenangkan ketakutan orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Dengan gerakan terakhir, Rosnah melepaskan selendang merah dan meletakkannya di tanah. Angin berhenti seketika. Bayangan perempuan itu mendekat, lalu perlahan memudar bersama cahaya bulan. Suara kendang berhenti. Keheningan menyelimuti tanah Ciburui Lama. Tidak ada jeritan, tidak ada tanda buruk, hanya rasa ringan yang menyelimuti dada Rosnah. Namun sebelum semuanya berakhir, sosok itu berbisik untuk terakhir kalinya. "Hidupkan tarianmu sebagai seni, bukan sebagai ikatan." Rosnah tersungkur, bukan karena lemah, melainkan karena kelegaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di kejauhan, ayam jantan berkokok menandai pergantian waktu. Ikatan lama telah dilepaskan. Pagi datang dengan cara yang berbeda di desa itu. Matahari terbit perlahan di balik perbukitan, memantulkan cahaya keemasan ke sawah-sawah yang masih basah oleh embun. Udara terasa lebih ringan, seolah beban lama yang selama ini menggantung telah terangkat tanpa meninggalkan bekas. Rosnah terbangun dengan perasaan yang asing, namun menenangkan. Tidak ada lagi rasa dingin di dadanya, tidak ada bisikan halus di telinganya. Untuk pertama kalinya, sejak ia bisa mengingat, tidurnya lelap tanpa mimpi yang mengusik. Ia duduk di tepi ranjang dan menatap tangannya sendiri. Tangannya yang selama ini menari karena kewajiban, kini terasa bebas. Selendang merah itu tidak lagi berada di sisinya. Ia teringat bagaimana kain itu ditinggalkan di tanah Ciburui Lama, menyatu dengan tanah yang pernah menjadi asal ikatan. Nyi Saripah masuk membawa secangkir air hangat. Wajahnya tampak lebih cerah, meski garis usia tetap jelas tergambar. "Bagaimana perasaanmu, Nak?" tanyanya lembut. Rosnah tersenyum kecil. "Tenang saja, Bi. Sangat-sangat tenang." Nyi Saripah
menghela napas panjang, seolah baru saja berani benar-benar bernapas. Syukurlah aku merasa rumah ini juga ikut berubah. Hari-hari berikutnya menjadi masa yang penuh penyesuaian. Warga desa memperhatikan satu hal yang sama. Suasana terasa lebih damai. Tidak ada lagi mimpi buruk. Tidak terdengar suara kendang tanpa pemain. Dan kebun bambu di dekat rumah Rosna tak lagi berdesir aneh di malam hari. Beberapa tetua desa datang berkunjung. Mereka mengucapkan terima kasih dengan cara sederhana, tanpa banyak kata. Tak ada yang menanyakan secara rinci apa yang terjadi di tanah Ciburui Lama. Seolah semua sepakat bahwa yang terpenting adalah hasil akhirnya. Desa ini berutang padamu, kata kepala desa suatu sore. Namun kini kami ingin kau menari, bukan karena kewajiban, melainkan karena keinginanmu sendiri. Ucapan itu menggetarkan hati Rosna. Selama ini ia tidak pernah benar-benar memilih. Beberapa minggu kemudian, sebuah pementasan kembali digelar. Namun kali ini berbeda. Tidak ada aroma kemenyan, tidak ada ritual tersembunyi di balik panggung. Rosna datang dengan wajah yang lebih cerah, mengenakan busana jaipong sederhana, tanpa selendang merah yang selama ini menjadi ciri khasnya. Beberapa orang sempat bertanya-tanya, tetapi Rosna hanya tersenyum. Saat kendang mulai ditabuh, tidak ada perubahan suhu, tidak ada bayangan aneh. Yang ada hanyalah irama yang jujur dan gerakan yang mengalir dari hati. Tarian Rosna tetap memikat, bahkan terasa lebih hidup dari sebelumnya. Penonton terdiam, bukan karena takut, melainkan karena tersentuh. Nyi Saripah menonton dari kejauhan dengan mata berkaca-kaca. Dalam tarian itu, ia melihat jejak ibu Rosna, bukan sebagai bayangan yang terikat, melainkan sebagai warisan seni yang akhirnya bebas. Setelah pementasan usai, tepuk tangan menggema lebih lama dari biasanya. Rosna menunduk hormat, merasakan hangat yang berbeda. Hangat dari penerimaan, bukan dari ikatan. Malam itu, Rosna duduk di beranda rumah, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia teringat sosok perempuan yang pernah muncul di tanah Ciburui Lama. Tidak ada lagi rasa takut saat mengenangnya, hanya rasa hormat dan syukur. Aku akan menari, bisiknya pelan, untuk menjaga ingatan, bukan untuk menahan apapun. Angin malam berhembus lembut, seolah menjawab. Tahun-tahun berlalu, nama Rosna tetap dikenal. Bukan lagi sebagai penari yang dikelilingi cerita mistis, melainkan sebagai seniman yang menghidupkan tarian jaipong dengan ketulusan. Ia mulai mengajar anak-anak desa menari, mengajarkan bahwa seni adalah ungkapan rasa, bukan alat untuk menenangkan ketakutan.
Tanah Ciburui lama dibiarkan kembali hijau. Tidak ada lagi larangan keras, tidak ada rasa gentar. Sesekali Rosna datang ke sana hanya untuk duduk dan mengingat, bukan untuk melakukan ritual apapun. Di usia yang semakin matang, Rosna akhirnya memahami arti kebebasan yang sesungguhnya. Ia tidak melupakan masa lalu, tetapi tidak lagi terikat olehnya. Dan di setiap hentakan kendang yang kini kembali bernyanyi dengan riang, tersimpan satu pelajaran sunyi, bahwa keberanian untuk menyelesaikan masa lalu adalah tarian paling indah yang pernah ada.